Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Senin tanggal 16 November tahun 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni El Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahazil bin Zakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Zeruel.
dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Seorang guru Alkitab yang bijak suatu kali berkata, cepat atau lambat, Tuhan akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Lalu ia bercerita tentang seorang yang putus asa, mengeluh kepada pendetanya. Hidup saya benar-benar hancur. Seberapa parah? Tanya si pendeta. Sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, ia meratap, sangat parah. Hingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa, yaitu Allah. Wajah sang pendeta berseri-seri. Dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Dalam bacaan Alkitab hari ini, bangsa Yehuda juga sedang menghadapi masalah. Mereka sadar bahwa tak punya cukup kekuatan dan kehabisan cara untuk mengalahkan musuh. Yang tersisa hanya Allah. Namun Raja Yosafat dan rakyatnya melihatnya sebagai sumber harapan, bukannya keputusasaan. Mata kami tertuju kepadamu, suruh mereka kepada Allah. Di ayat ke-12. Dan mereka tidak mengecewakan karena Dia memenuhi janjinya. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 15. Apakah Anda, saudara-saudara yang terkasih, sedang dalam situasi di mana segala milik Anda, milik kita sekalian lenyap? Ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, kita akan mendapatkan kepenuhan janji Allah. Dan kita tidak akan membutuhkan apa-apa lagi. Intinya, ketika Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, kita telah memiliki segala yang kita butuhkan. Nats hari ini diambil dari ayatnya yang ke-15 pada bagian B. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara-saudara terkasih, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, begitu banyak hadangan dari luar di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetapi jika kita sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh berpegang kepada Tuhan, dan kita yakin percaya bahwa Tuhan di pihak kita, kita akan mampu untuk melewati itu semua. Dan kita akan keluar sebagai pemenang setelah kita melewati setiap permasalahan kita. Oleh karena itu, milikilah Tuhan dengan sungguh-sungguh,
dengan iman dan percaya, sehingga kita akan terus dimampukan, kita akan terus dibawa kepada kemenangan yang sejati. Tema pada renungan ini adalah yang tertinggal hanya Allah. Ya, hanya Tuhan yang kita miliki, karena dengan kita memiliki Tuhan, karena kita ada di dalam Tuhan, maka sesungguhnya kita telah memiliki segalanya. Karena segalanya ada di dalam Tuhan. Milikilah kerinduan dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi Allah, dengan mengasihi sesama, perwujudan kita mengasihi Allah, sehingga kita akan diterima dimanapun kita berada, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.